Kok bisa sate kulit gajah ini di review artis sama masuk stasiun TV? Ya jelas bisa lah Jafar. Kalian bisa lihat sendiri ayam bakarnya aja berbumbu banget. Nah jadi sate kulit gajah ini baru-baru aja masuk stasiun TV gara-gara sering direview sama artis. Aku tahu kenapa ini sering direview sama artis. Lihat impactnya itu, yang ngantri jadi banyak banget. Masya Allah, alhamdulillah. Aku makan sebanyak gini aja cuma 65.000. Porsinya itu udah porsi kuli. Banyak banget sumpah. Nah aku beli sate kulit gajah yang goreng sama juga yang bakar. Ini nasi daun jeruknya the best sih. Selain wangi, rasa nasinya itu balance. Untuk sambal ijonya juga mantap. Pedesnya pedes normal. Dan kalian tahu ini tuh udah free refill sambal sepuasnya. Nah kita cobain sate kulit gajahnya yang bakar. Kalau yang bakar itu tipikal yang genyal-genyal gitu loh. Nah ini tuh bukan kujut goreng, tapi ini tuh kangkung goreng guys. Nah untuk sate kulitnya aku lebih suka ke yang gorengnya ya. Perasaan dari tadi aku suap-suap mulu kok porsinya nggak berkurang ya. Ini kalau aku boleh kasih saran ya. Nah warung makan ini kan lagi rame-ramenya ya. Mending rekrut karyawan lagi. Tadi yang kerja cuma 2 orang. Udah gitu dia harus ngasihin sama harus masak juga. Nah dengan aku habis 65.000 di sini itu udah include minum loh. Murah banget sih menurut aku. Untuk cabai hijaunya aja seger-seger. Walaupun tempatnya sempit, tapi yang beli tuh nggak putus-putus loh. Hebat. Nah ini untuk menunya kalian bisa langsung screenshot aja. Kalian bisa lihat sendiri. Makan di sini gratis tambah sambal sepuasnya. Nah sate gajahnya ini cuma 18 ribuan aja. Di Google Maps namanya ayam cabai hijau Mbak Puput. Sumpah pertama kalinya dimasakin sama almarhumah mamahnya Kapras Teguh. Sebanyak gini guys. Lihat guys, sebanyak gini. Nah ini dia untuk menu utamanya dari warung Taburai. Ada nasi ayam goreng kecombrang. Satu-satunya di dunia. Empuk banget. Itu masakan rumahan. Resepnya itu dari almarhumah mamanya Kapras. Bukan masakan Padang ya. Kita cobain ikannya. Bumbunya sampai meresap ke dalam-dalam. Nah jadi warung Taburai itu punya layanan namanya Taburite. Harganya sama persis banget sama di tokonya. Jadi kalau misalnya kalian mager, kalian bisa pesen lewat Taburite. Ini kayak aku beli di Taburite. Dan harganya lebih murah daripada di e-commerce. Jadi menurut aku lebih worth it sih. Kalian bisa order ke nomor ini. Karena setiap minggu ada promo yang menarik. Dari gratis ongkir, free menu, sampai diskon 50%. Nah kalau minumannya aku rekomendasiin es timnas, timun nanas. Ini seger banget. Sama es lecitinya mantap. Jangan lupa cobain ya. Sumpah katanya ini mie ayam kesukaannya artis. Kok di lidah aku nggak enak ya? Tuh lihat ada artis dan para influencer juga. Di aku tuh nggak enak. Kalau misalkan makannya cuma 1 suap, ya kali bilang nggak enak. Orang-orang aja pada suka ini mie ayam di sini. Selain murah, toppingnya juga melimpah. Kalau kalian take away pun bukan pakai plastik tapi pakai tin wall. Emang ini mie ayam tuh condong ke mie ayam Jawa yang dimana emang mendok dan manis. Ini aku cobain dulu sebelum dipakein apa-apa ya. Aku pesen mie ayam goreng pakai bakso super. Ini tuh bakso jumbo urat guys. Sumpah ini mie ayam yang selama ini aku cari. Walaupun manisnya pekat, tapi ini tuh khasnya di sini. Nah, setiap pembelian 1 porsi mie ayam, kalian bakal dapat pangsit goreng 1 toples gitu. Biar balance, kita tambahin dulu cabe. Ini sih jadi bener-bener enak lagi pas ditambahin cabe, guys. Manisnya masih tetap ada, tapi rasa cabenya tuh kerasa. Tapi kalau kalian gak suka yang manis, tenang, ada kok yang mie ayam biasanya. Kalau aku emang suka pedes manis. Kalian lihat bakso jumbo uratnya. Rata-rata sekarang bakso jumbo tuh isinya telur. Kalau nggak full daging cincang. Ini bener-bener full urat loh. Tadinya aku mau beli yang bakso rawit, tapi udah habis. Ini bener-bener semakin sore itu semakin rame. Biasanya jam 4 atau jam 5 sore itu udah habis. Untuk 1 porsi kayak gini itu aku habis 36.000. Untuk nama tempatnya itu mie ayam bakso Wonogiren. Kalian bisa cek Google Maps atau klik lokasi yang aku tag di TikTok. Nah kira-kira aku harus kulineran di mana lagi? Satu-satu rumah makan Padang yang bisa nyamain rasanya kayak pagi sore. Daging rendangnya tuh lembut, ayam gorengnya tuh wangi. Ini tuh udah ada dari tahun 1980 ya. Aku datang jam 2 dan menunya tuh udah banyak yang habis. Ini baru pertama kalinya aku nyobain sandung lanur. Rata-rata yang kesini tuh bapak-bapak sama ibu-ibu. Aku ambil 3 lauk ini habis 99.000. Ternyata rasa sandung lanur itu 90% itu gaji dan 10%-nya itu daging. Gajinya itu kriuk ternyata. Aku jarang banget ambil rendang karena biasanya tuh rendangnya tuh keras. Tapi kalau di sini bener-bener lembut. Ayam gorengnya juga the best ya. Jujur ini untuk masakan Padangnya pure asin dan gurih. Kalau nggak salah udah ada 3 cabang.
Aku makan di daerah Palmerah Utara ya. Untuk ayam gorengnya lumayan gede lah. Jujur ini enak banget. Masakan Padang yang aku suka kedua setelah pagi sore. Nah aku tuh suka rendang yang gak terlalu hitam gitu loh. Jadi masih ada bumbu-bumbu merahnya kayak gini. Aku paling suka tuh nasi Padang emang berkuah kayak gini ya. Sumpah aku ngeditnya jadi pengen deh. Tapi jauh banget dari Cakung ke Palmerah itu lumayan loh. Ini aku gak bisa nyebutin harga persatuannya itu berapa karena aku gak dikasih notanya. Tapi untuk harga 99.000 udah dapat 3 lauk. Menurut aku murah sih. Kalian bisa lihat sendiri dagingnya pas aku gigit bener-bener langsung kecabik. Tapi yang unik di sini itu adalah peyenya. Peyenya tuh bulat, terus kacangnya tuh ngumpul. Nah, aku makan di rumah Padang si Mai. Yang makan di sini tuh rata-rata bermobil. Emang parkiran mobilnya terbatas ya. Nah, kalian kalau kesini suka menu apanya? Coba komen ya. Makan ikan sambal picak ala Mamang Japrut. Nah untuk cara bikinnya gampang banget. Kalian gak usah ribet-ribet. Cukup marinasi ikan pakai garam dan roiko dan bawang putih. Roiko ikan ini produk baru. Bisa untuk bakar, goreng ataupun kuah. Selain praktis, roiko ini bisa menghilangkan bau amis. Kalian percaya nggak aku cuman pakai bahan ini? Harganya itu di bawah 3.000 aja. Namanya itu roiko ikan. Kalian bisa dapetin di toko terdekat kalian dan bisa ditemukan di seluruh Indonesia. Kalian kalau pakai ini bisa dapetin cita rasa ikan yang makin gurih dan makin mantap. Roiko ikan, real kan rasa ikannya? Makan mie capageti pakai ujang kedu mercon gacoan dan juga sosis. Banyak yang bilang mie-nya tuh kayak mie AI gitu loh. Kenapa kalian banyak bilang ini mie AI, guys? Wah, lumayan ya, pedas. Aku mau sambil cerita, keluh kesah pas pertama kali aku jadi content creator, guys. Ini siapa tahu kalian relate juga ya. Paling sering itu aku pernah lagi nge-record, tiba-tiba lupa ku wide. Dan videonya jadi gini, nge-zoom. Tapi makanannya tuh nggak kelihatan. Pernah lagi nge-record, ternyata cahayanya tuh berlebihan. Jadi terang banget gitu loh kamera aku. Sedangkan aku nggak bisa lihat itu video hasilnya gimana. Baru kelihatan di akhir. Pernah lagi mau makan, pas nuangin saus, memori aku tiba-tiba habis. Wah itu paling gedek sih. Dan aku nggak tahu ada notif kan. Yang paling keselnya lagi adalah aku cepet-cepet tuh hapus-hapusin foto, video. Karena kan lagi tag video kan. Ternyata memori HP-nya itu tetap masih full. Sedangkan posisi lagi makan nih, lagi kayak gini. Wah itu aku panik banget, bingung harus ngapain. Tapi aku ada tips nih. Buat yang suka konten apapun itu, harus siapin storage cadangan. Kebetulan aku tuh pengen beli Google One storage 200 GB. Dan pas banget nih, tiba-tiba ada muncul flash sale promo, bayar pakai OVO. Akhirnya aku download, terus aku register. Ternyata dapat Google One yang 200 GB. Nah, yang mau aku beli itu ternyata bayarnya tuh pakai OVO. Malah jadi gratis karena ada promo buat pengguna baru yang baru download aja OVO. Nah, yang lagi struggle jadi content creator, coba deh ikutin tips ini. Terutama tips yang ketiga. Jadi kalian nggak akan khawatir lagi kehabisan memori. Karena paling penting sih menurut aku storage tambahan tuh. Seblak Mama Soleh katanya seblak terenak di Bandung. Ternyata tempatnya tuh ke gang-gang gitu ya. Ternyata pas sampai ke tempat seblaknya itu rame pol, guys. Tapi hebatnya serame ini nggak sampai 1 jam loh aku nunggu. Untuk toppingnya menurut aku komplit ya, di sini semuanya ada. Aku habis 50.000 ya beli seblak. Dan aku tuh tahu pasti ini nggak akan habis. Jadi nanti kalau nggak habis aku bakal take away. Nah menurut aku untuk pedesnya itu bukan yang pedes banget ya. Aku udah minta sedang pun masih bisa dinikmatin. Next aku harus cobain lagi di sini tapi di kuah. Untuk rasanya tuh bisa kita atur. Karena kita disuruh cobain dulu sampai bener-bener cocok di lidah kita, baru disajiin dan disantap deh. Ini gambaran seblak yang udah aku pesen, harga 50.000. Sebenarnya bisa aja yang 20.000 tergantung topping yang kalian ambil ya. Kenapa ya kalau di seblak itu dumpling yang paling enak? Ini aku pakai mie-nya mie Sakura karena kangen banget waktu SD. Dulu sering banget pesen mie Sakura. Nah ini juga untuk kalian yang kurang suka kencur. Kalau kalian cobain ke Mama Soleh, bisa request kencurnya dikurangin ya. Karena menurut aku di sini masih strong. Tapi kalau aku mah oke-oke aja. Kalau bisa kesini itu pas hari biasa, jam 12 sampai jam 3-an. Sebelum anak sekolah pada pulang. Kalau udah sekolah pada pulang, pastinya bakal rame apalagi weekend. Aku kira bakso gedenya itu bakso isi daging cincang. Ternyata itu bakso ikan, guys. Kenapa seblak itu enak banget ya? Coba komen dong kalian yang warga Bandung. Seblak terenak versi kalian itu apa? Karena aku kesini banyak orang yang komen, Kak cobain seblak Mama Soleh kalau ke Bandung. Tempatnya emang agak jauh ya. Dan nanjak-nanjak. PR-nya di jalan aja. Tapi rasa seblaknya enak kok. Coba ini pedas Korea bareng ujang kedu mercon. Wah. Gak bisa aku lanjutin. Ini aku makan brownies crispy lemonilo ya. Yang varian coklat. Coklatnya tebel banget sih, serius. Varian keju.
Kejunya banyak banget. Rasa kejunya gurih banget. Dan rasa stroberi. Ini rasanya manis dan seger kayak stroberi Korea gitu. Ketika brownies crispy dibikin ala sandwich. Nah, untung hack ini pernah FYP di aku pas Fuji makan. Ini aku ada yang rasa coklat, keju, strawberry, aku satuin jadi sandwich kayak gitu. Terus ditaruh es krim. Lemonilo Brownies Crispy. Brownies crispy nomor 1 di Indonesia. Dan ini tuh gluten free, jadi nggak bikin kembung. Nah, pas digabung, rasanya tuh jadi balance. Dan makin enak banget. Kalian jangan lupa cobain ya. Sumpah aku kecewa sih sama burger ini. Katanya burger ini tuh viral di Bandung. Ya bayangin gimana nggak kecewa. Tempat burger ini tuh jauh banget. Aku rela dari Jakarta ke Bandung untuk cobain ini. Gara-gara viral di FYP aku save videonya. Dan baru kesampaian. Namanya BMB Burger. Nah, aku beli yang menu klasik double burger. Ini sebelum aku pakai saus ya. Bener-bener empuk. Nah, yang pertama aku cobain dipping cheese sauce. Ini cheese-nya tuh bener-bener gak enek sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri cheese-nya selumer itu guys. Ini rasa cheese-nya tuh bener-bener gak pasaran. Ini yang kedua aku cobain Nashville dipping sauce-nya. Bedanya kalau yang ini tuh agak merah ya. Jangan lupa dicocol sama potongan chips-nya. Ini tuh bener-bener juicy ya. Terus ada rasa asam manisnya itu dari pickle-nya. Nah, kalau yang ini dipping sauce garlic parmesan. Yang suka aroma rempah kalian bisa pakai dipping sauce dari garlic parmesannya. Kalau aku yang favorit masih di dipping sauce cheese-nya sih. Kenapa sih burger yang kayak gini tuh gak ada di Jakarta? Lanjut aku cobain cheese fries-nya. Nasi cheese-nya tuh gak pernah pelit sih ini. French fries-nya masih crunchy walaupun udah penuh sama saus cheese-nya. Kalian juga gak boleh kelewatan nyobain chicken strip-nya. Crispy di luar, lembut di dalam. Dagingnya juga tebel tapi gak alot sama sekali. Ini tuh bentukannya gede-gede banget. Aku pesen sebanyak gini harusnya untuk sharing 2-3 orang. Lanjut Nashville chicken wings. Ini porsinya terlalu banyak untuk sendiri guys. Jadi ini sisanya itu aku take away. Ini tuh konsepnya unik, bukan fast food karena semuanya itu dibikin sendiri. Ini minumannya juga aku suka banget. Seger, bikin fresh. Rasanya tuh ada sodanya dan asam seger gitu loh. Kalian bisa lihat bahan-bahannya itu fresh aja gitu kalau misalkan dibikin sendiri. Untuk makan di tempat jelas nyaman. Nuansa makannya itu ada semi outdoor yang khas banget. Nah, kalau konten ini masuk di FYP kalian, coba save deh kontennya. Tempatnya itu ada di BMB Burger Bandung dan juga yang di Serpong. Nah, kalau kalian udah cobain, coba komen deh menu favorit kalian itu yang mana. Tenang guys, tentunya ini tuh udah halal ya. Negara Blok M udah mulai bangkit kah karena kemarin sepi? Kita buktiin seenak apa sih makanan ini. Harga 75.000. Aku beli masih di segel tuh. Ya packagingnya bagus banget di Jakarta Flows. Wah. Abonnya, tampilan rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sosis kenzelnya guys. Wah pedes ini. Sosis gochujang nih ini dalamnya. Enak banget. Ini mah real, sekali gigit langsung berasa kombinasi abon, sosis dan sausnya. Ini abonnya tuh penuh sampai dalam-dalam. Lihat. Merah banget sosis gochujangnya. Ini sih makanan culture yang OTW viral di Blok M. Isiannya melimpah guys. Bangga banget sih brand lokal sekarang, kualitasnya nggak main-main. Kalian bisa bantu juga guys, support UMKM ini ya. Abon gulung sosis sultan yang dibuat sama Chef Will Ghost, ini bener-bener approve. Kayaknya ini mereka salah ngasih harga deh. Masa belanja segini di bawah 100.000? Ini kalau salah kasih harga takutnya kasirnya tuh nombok. Nah, yang pertama aku cobain itu strawberry coconut jelly milk tea. Ini menu otentik sekaligus signaturnya menu di sini. Asam seger, manisnya tuh nggak terlalu giung. Buat aku yang nggak suka manis, ini cocok banget lidahku. Kalian bisa lihat sendiri topping dan bahan-bahannya itu bener-bener fresh. Aku mampir ke sini itu karena cuaca di luar itu lagi panas. Nah, aku beli juga mango pudding milk tea. Sebelum diminum, alangkah baiknya itu diaduk dulu ya. Nah, kalau ini salah satu varian yang banyak orang lain suka. Lihat masih ada potongan mangganya dan mereka ngasih topping pun nggak pelit sama sekali. Kalau yang ini bakal pakai boba ya. Ayo buat kalian yang pecinta boba, ini bisa kalian cobain ya kalau misalkan kalian pergi ke Bingchun. Nah, ini ada mulberry strawberry mix tea. Ini tuh pakai buah mulberry asli di dalam jamnya. Kalau kalian pecinta menu yang segar, bisa ambil minuman ini di sini ya. Dijamin yang tadinya ngantuk bisa langsung fresh matanya. Untuk masalah tempat bener-bener bersih sih di sini tuh. Selain murah, di sini tuh rasanya tuh lebih enak. Nah, ini strawberry watermelon bucketnya. Masa cuma 25 ribuan aja sebanyak gitu? Kalian bisa lihat cara pembuatannya. Aroma dari buah-buahannya itu bakal kecium karena ditumbuk sama
satu persatu kayak gini. Wah, ini seger banget ngelihat pas panas-panas kayak gini. Nah, aku juga beli es krim matcha sama es krim yang mix vanilla sama matcha. Kalian udah tahu kan bahwa aku tuh nggak suka sama matcha karena bau obat. Ternyata di sini es krimnya itu bener-bener nggak ada rasa obat sama sekali. Aku suka yang varian mixnya sih. Kalian tahu harganya dari 8.000 cuman jadi 6 ribuan aja. Nah, kalau squeeze fresh lemonade-nya ini dari harga 10.000 cuman 7 ribuan aja. Nah, karena total belanja aku di sini itu cuma 95 ribuan aja, aku bisa ambil 3 kartu ini yang isinya itu ada hadiah. Ternyata aku dapat hadiah pertama itu boneka ini tuh. Yang kedua dapat legonya dan yang ketiga aku dapat kipas. Nah, kalian kalau pengen dapat diskon kayak aku kayak gini, cukup scan barcode ini terus join member Bing Chun. Nah, aku datang di store Bing Chun Kemanggisan ya.